Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Dengan submateri, kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah keturunan Matta. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Ninawa, yakni suatu negeri yang terletak di daerah Mosul, Irak. Hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, beliau ditolak oleh penduduk Ninawa. Karena menurut mereka, ajakan Nabi Yunus alaihissalam yakni untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesuai dengan tradisi mereka. Mereka tetap memilih untuk menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Selain menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam, kaum Ninawa juga mendustakan, mengolok-olok Nabi Yunus alaihissalam, bahkan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau menjadi pengikutnya. Berbagai cara telah dilakukan untuk mendekati kaum Ninawa. Namun mereka malah menghina Nabi Yunus alaihissalam. Sampai akhirnya beliau mulai putus asa, kemarahan dan kekecewaannya bercampur menjadi satu. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba sudah tidak tahan lagi menghadapi keras kepalanya kaum Ninawa ini. Sekiranya engkau mengutus hamba untuk berdakwah ke tempat lain, hamba bersedia. Ya Allah, hamba mohon kabulkan permintaan hamba ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya, yakni agar memberitahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab mereka setelah 3 hari berlalu. Lalu Nabi Yunus alaihissalam pun menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Nah, disinilah letak ujian Nabi Yunus alaihissalam. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya, dan akhirnya memilih untuk meninggalkan kaum Ninawa. Padahal tugas dakwahnya belum selesai. Setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam, hal buruk terjadi kepada kaum Ninawa. Tiba-tiba cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap dan petir menggelegar. Mendengar dan melihat kejadian tersebut, kaum Ninawa pun satu persatu keluar dari rumah mereka. Mereka segera bersujud dan menyesali akan kesalahannya selama ini. Dan mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bersujud, mereka berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka, yakni menghilangkan azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Yunus ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. Shadaqallahul azim. Artinya, ketika mereka, yaitu kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Sementara itu, Nabi Yunus alaihissalam telah berjalan cukup jauh. Sampailah beliau di tepi pantai. Langit sore nampak bersahabat. Terlihat di sana ada kapal yang akan berlayar. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam pun ikut masuk ke dalam rombongan kapal itu. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam di kapal, para penumpang tidak berani menyapanya. Mereka hanya saling berbisik. Nahkoda menggerakkan kapal dengan cepat. Pada saat di tengah lautan, seketika itu ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan menggoyangkan sebagian badan kapal. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta kepada penumpangnya agar mengeluarkan barang-barang yang berat dan melemparnya ke laut. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja bergoyang. Maka mereka pun melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi, bahkan sampai 3 kali. Dan ternyata undian itu tetap saja jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Yunus alaihissalam pasrah dengan keadaan. Beliau ikhlas untuk turun ke laut. Orang-orang melihat Nabi Yunus alaihissalam dengan perasaan tidak rela. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam pun bersiap turun dari kapal. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal, tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pingsan sampai beberapa hari di perut ikan paus. Saat membuka mata, yang Nabi Yunus alaihissalam rasakan adalah kegelapan dalam jiwa dan raganya, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Seketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Yunus alaihissalam dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Melalui perantara ikan paus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam di sebuah daratan yang tandus. Beliau keluar dengan keadaan lemah dan sakit.
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tanaman di dekatnya dan beliau pun menikmatinya. Setelah tubuhnya kembali sehat, Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada kaum Ninawa. Sesampainya di Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Kaum Ninawa sekarang sudah jauh berubah lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan kisah Nabi Yunus alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah hendaknya kita belajar untuk bersikap sabar dalam menahan amarah. Karena jika kita tidak bisa mengendalikan amarah, maka akan menyakiti diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya yang bersalah. Dengan syarat harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Nabi Yunus alaihissalam adalah keturunan. 2. Mengapa kaum Ninawa menolak dakwah Nabi Yunus alaihissalam? Jelaskan. 3. Sebutkan kegelapan apa saja yang dialami Nabi Yunus alaihissalam. 4. Tulislah doa Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan paus. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.